Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah kasih Allah tidak berkesudahan. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dalam perikop ini Paulus berkata bahwa kasih adalah yang terbesar. Mengapa Rasul Paulus mengatakan kasih yang terbesar? Karena seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 12, memang pada akhirnya ketika iman dan pengharapan sudah disempurnakan, kasih akan terus kita alami. Semua orang percaya akan hidup dalam wujud kasih yang disempurnakan. Itu benar dan tidak salah. Tetapi dalam kehidupan kita sekarang ini, memelihara iman dan pengharapan tetap sama pentingnya dengan memelihara dan mempraktikkan kasih. Kasih adalah bagian tidak terpisahkan dari iman dan pengharapan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 18. Mari kita tidak memisahkan yang satu dengan yang lainnya. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kristus yang telah lahir adalah tanda cinta yang tidak berkesudahan dari Allah bagi umat manusia. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Ia memiliki kasih yang tidak berkesudahan tanpa menuntut balasan. Yesus tidak pernah membeda-bedakan suku ataupun warna kulit dalam menawarkan anugerah keselamatan. Selain itu, firman Tuhan juga berkata bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 4-8a. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini juga Paulus ingin mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Di dalam ayat ini tercatat ada 7 karunia, yaitu karunia bahasa lidah, bernubuat, hikmat atau menyelami rahasia, pengetahuan, iman, memberi atau membagi-bagikan, dan mati syahid atau menyerahkan tubuh untuk dibakar. Karunia-karunia ini sangat penting. Namun demikian, kata Paulus, memakai atau menjalankan karunia tanpa kasih tidaklah berguna dan tidak berfaedah, bahkan sia-sia. Di sini perlu kita ingat saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia akan berhenti di ujung sejarah, tetapi kasih akan tetap berlanjut. 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Jadi marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan tindakan kasih. 1 Yohanes 3 ayat 18. Bersama Paulus kita dapat berdoa, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Efesus pasal 3 ayat 16-19. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dalam kitab 1 Korintus 13
tentang kasih. Oleh sebab itu, kita harus memiliki 3 hal untuk memperoleh kasih dari Allah, yaitu dengan pertama, iman. Artinya iman yang tidak kelihatan adalah kekal. Ibrani 11 ayat 1. Kedua, pengharapan, yang berarti pengharapan tertuju kepada Allah. 1 Petrus 1 ayat 21. Dan yang ketiga adalah kasih. Artinya kamu harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Amin. Tuhan Yesus memberkati.